wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Supada Milman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan publikasi artikel. Jadi beberapa tahun terakhir lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi sangat mensupport aktivitas publikasi melalui jurnal ilmiah. Ini penting untuk diberikan literasi kepada kawan-kawan mahasiswa dan juga teman-teman dosen supaya dapat memberikan sebuah gambaran terkait proses dan mekanismenya seperti apa. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Kita bisa memahami bagaimana publikasi artikel pada jurnal ilmiah. PowerPoint ini sudah pernah kami sampaikan dalam acara klinis seminar skripsi Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unmu Ponorogo. Jadi ada perbedaan mendasar untuk memahami publikasi. Yang pertama, kita harus kenal istilah artikel dan jurnal. Jadi artikel dan jurnal ini sangat berbeda. Kalau artikel itu bisa diartikan karya tulis yang ditulis dan dikemas secara lengkap. Kemudian untuk jurnal sendiri merupakan publikasi karya yang diterbitkan secara berkala. Jadi kumpulan artikel inilah yang kemudian nanti dijadikan satu dalam wadah jurnal. Kita bisa melihat perbedaan antara jurnal dan artikel. Jadi yang sebelah kiri yang ada tulisannya Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ini merupakan jurnal. Sedangkan yang di sebelah kanan bisa kita lihat ini merupakan artikel. Jadi sangat berbeda antara jurnal dan artikel. Lantas bagaimana sistematika atau struktur dari artikel itu? Artikel itu terdiri dari judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, kajian teori, metode, pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Jadi ini sangat runut dalam sebuah artikel. Secara umum isinya seperti itu. Judul artikel itu merupakan konsep atau variabel yang akan diteliti, dan judul artikel ini mewakili isi dari keseluruhan hasil penelitian dalam artikel ilmiah tersebut. Kemudian yang kedua adalah identitas penulis. Identitas penulis ini berisi nama lengkap dan juga asal lembaga atau asal dari kampusnya. Bagian ketiga adalah abstrak. Biasanya abstrak itu terdiri dari intisari atau ringkasan terkait tujuan, prosedur, hasil, dan kesimpulan sebuah penelitian. Biasanya juga ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kisarannya antara 170 sampai 200 kata. Kemudian dia memiliki keyword atau kata kunci yang merupakan pokok dari pembahasan. Kemudian yang keempat adalah pendahuluan. Bagian ini merupakan integrasi, jadi saling menyambung antara paragraf satu dan paragraf lainnya. Ini biasanya sekitar 15 atau 20% dari keseluruhan panjang artikel. Jadi di situ ada latar belakang, kemudian rasionalisasi penelitian, landasan teori, ataupun kajian pustaka. Juga disertai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah kajian teori. Bagian ini merupakan konsep serta gagasan yang digunakan untuk memahami atau menganalisis objek yang akan diteliti. Ada juga strukturnya yang dia
ikut di bagian pendahuluan, dikutip sedikit dari teori-teori yang sudah ada. Kemudian bagian berikutnya adalah metode. Bagian ini berisi cara atau tata cara dalam penelitian, ya sekitar 10 atau 30% panjangnya. Nanti di dalamnya ada rencana atau rancangan penelitian, teknik dalam mengumpulkan data, sumber data yang ada, serta cara analisisnya. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan. Ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi. Di situ nanti memuat jawaban dari masalah penelitian. Bagian yang berikutnya adalah penutup. Ini kesimpulan dari keseluruhan riset tadi itu. Kemudian bagian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya ada ketentuannya. Dia harus terbaharui, minimal rujukannya berupa artikel-artikel, hasil laporan, dan juga buku-buku. Sehingga penting kita memilih daftar pustaka sebagai rujukan supaya kajiannya semakin lengkap dan terbaharui. Mungkin itu sepintas penjelasan saya mengenai publikasi karya ilmiah. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.